Fraksi Nurani Indonesia Bangkit mengapresiasi pendapatan daerah sebesar 3,3 triliun rupiah dari total target 3,4 triliun rupiah. Namun, fraksi NIB juga menyoroti soal rendahnya realisasi belanja modal yang merupakan belanja daerah yang sangat vital. Pada kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar serta segenap warga masyarakat Kota Makassar atas dukungan, perhatian dan kerjasamanya dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19. Semoga kerja keras kita bersama selama ini dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga kita dapat mengurangi dampak negatif dari pandemik sehingga kita dapat hidup normal kembali serta perekonomian dapat tumbuh normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna yang kami hormati, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit berpendapat bahwa dalam penyajian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit pada kesempatan ini hanya akan menyikapi pelaksanaan APBD tahun 2020 di mana 3 hal yang penting pada pelaksanaannya mengalami kendala, yaitu 1. Sektor pendapatan. Tersaji bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar 3,46 triliun lebih dan terrealisasi sebesar 3,32 triliun lebih atau hanya di kisaran 95,81%. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa walaupun secara kumulatif baik dalam hal penetapan target pendapatan tahun anggaran 2020 maupun dari segi pencapaian target anggaran mengalami peningkatan dibanding tahun anggaran sebelumnya, namun sebaiknya kita jangan berbangga dan berbesar hati. Hal ini didasari bahwa penetapan target anggaran pada suatu tahun anggaran telah melalui serangkaian tahap dan proses dalam penetapan sehingga seharusnya pencapaian target dilihat, diukur dan dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang 100% lebih dan bukan berdasar pada peningkatan pencapaian kumulatif dari tahun anggaran sebelumnya. 2. Sektor belanja. Belanja daerah yang dianggarkan sebesar 3,7 triliun lebih dan realisasi sebesar 2,9 triliun lebih atau sekitar 80,09%. Mohon penjelasan terkait kendala dan sulitnya merealisasikan belanja yang 100% lebih, termasuk penjelasan khusus pada sektor belanja modal yang juga tidak terrealisasi 100%. Di mana belanja daerah ini merupakan belanja yang sangat vital bagi Kota Makassar karena diperuntukkan untuk menyediakan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik. 3. PAD yang terrealisasi. Terkait realisasi PAD tahun 2020 sebesar 1,7 triliun, lebih dari target 1,114 atau 94,25%, menurut pandangan Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, jika dilihat dari aspek perencanaan, ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam birokrasi untuk mengoptimalisasi potensi daerah. Perlu kreativitas program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam meningkatkan PAD secara signifikan. Fraksi Nurani Indonesia Bangkit mengusulkan harus melakukan kajian yang komprehensif dan mengeksploitasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendongkrak PAD, mengingat realisasi masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari ketiga hal tersebut, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit berpendapat bahwa perencanaan anggaran menjadi penyebab utama dalam terjadinya kendala pencapaian target yang maksimal dari penganggaran yang telah ditetapkan bersama. Sepertinya kita harus bersepakat bahwa pengendalian intern tidak hanya difokuskan pada pengelolaan dan penyusunan laporan yang baik agar dapat memperoleh opini WTP, tapi harusnya pengawasan dalam pengendalian kerja pengelolaan pendapatan serta penyerapan dana belanja masing-masing SKPD juga diperketat agar penetapan target anggaran tidak hanya menjadi pajangan semata. Terkait hal tersebut, di masa yang akan datang, menyarankan kami kepada pemerintah Kota Makassar agar melakukan pembenahan sistem perencanaan anggaran, termasuk pembenahan personilnya bila dianggap perlu. Fraksi Partai Demokrat menilai pertanggungjawaban harus dimaknai sebagai pengelolaan keuangan daerah.
Oleh karenanya penggunaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan berdasarkan asas keadilan dan kepatutan. Demokrat lantas meminta penjelasan Pemkot atas raihan WDP dari BPK. Atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2020 yang telah diaudit dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan dengan opini wajar dengan pengecualian. Hormati penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut. 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020, pemerintah Kota Makassar harus melaksanakan ketentuan yang diatur pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 bahwa setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat, dan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat meminta kepada Bapak Wali Kota Makassar untuk menjelaskan mengapa pemerintah Kota Makassar tidak mendapatkan WTP tetapi WDP. Untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam APBD, fraksi Partai Demokrat berharap agar regulasi terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar dapat ditetapkan dengan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kami melihat pemerintah Kota Makassar tidak konsisten dalam proses pertanggungjawaban APBD terkait anggaran refocusing untuk pandemi COVID-19. Mohon penjelasan Bapak Wali Kota. Terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar tahun anggaran 2020, fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah Kota Makassar bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan dan kinerja program, serta kegiatan untuk mengetahui berapa persentase realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan semester pertama tahun anggaran berjalan, khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD pemerintah ini harus berkelanjutan. Kelima, fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah Kota Makassar dapat meningkatkan sinergitas hubungan kemitraan yang harmonis dengan saling pengertian antara eksekutif dan legislatif, sehingga kita mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang tertuang dalam rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Utamanya hasil temuan BPK untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya. Fraksi Partai PDIP meminta Pemkot Makassar agar fokus bekerja kreatif dan inovatif dalam menggali potensi-potensi pendapatan. PDIP juga meminta Pemkot untuk fokus dalam penanganan COVID-19. Pertama,
Capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar 3,32 triliun lebih dari target sebesar 3,46 triliun lebih atau 95,81% dengan rincian realisasi yakni pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 yang dapat terrealisasi sebesar 1,07 triliun lebih dari target 1,14 triliun lebih atau 94,25%. Fraksi PD Perjuangan Kota Makassar tentunya memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan asli daerah yang dapat mencapai target atau bahkan lebih, yaitu pajak daerah yang terrealisasi 100,208%, yaitu sebesar 864,31 miliar lebih dari target sebesar 846,69 miliar lebih. Retribusi daerah terrealisasi sebesar 67,20 miliar lebih dari target sebesar 76,55 miliar lebih atau 87,79%. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 31,87 miliar lebih dari target sebesar 62 miliar lebih atau 51,40%. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar 114,93 miliar lebih dari target sebesar 158,90 miliar lebih atau 72,33%. Kedua, capaian pendapatan transfer atau dana perimbangan tahun anggaran 2020 yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi yang secara keseluruhan dapat terrealisasi sebesar 2,05 triliun lebih dari target sebesar 2,11 triliun lebih atau 97,23%. Demikian halnya pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2020 yang ditargetkan sebesar 324,38 miliar lebih dan pada akhir tahun 2020 terrealisasi sebesar 302,79 miliar lebih atau 93,33%. Terhadap kedua capaian pendapatan transfer yang bersumber dari dana transfer pemerintah atau dana perimbangan baik dari pusat dan dari provinsi tersebut, maka fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar mengharapkan agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Rapat paripurna yang saya hormati, sehubungan dengan capaian pendapatan tahun anggaran 2020, fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Makassar atas kerja kerasnya dalam upaya mencapai target yang ada. Sembari tentunya mengharapkan kepada pemerintah Kota Makassar secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, terutama SKPD pengelola pendapatan, fraksi PD Perjuangan meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja, kreatif, dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, terutama pada situasi pandemi global coronavirus ICS 2019 atau COVID-19 yang melanda kita hingga saat ini tentunya sangat mempengaruhi berbagai sektor dalam penerimaan daerah. Rapat paripurna yang saya hormati, kemudian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2020 yang mana berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKRI, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar meraih opini wajar dengan pengecualian yang apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, opini tersebut tidak sesuai dengan target pemerintah kota. Jangan kemana-mana pemirsa, TV Parlemen akan segera kembali.